Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Wibowo, NPM 52001111072, Program Studi S1 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, mata ujian Big Data dan Data Analis, dosen pengampu Dwi Ratnawati, SPD, MPD. Bisa kita lihat terdapat dua soal untuk ujian akhir semester kali ini. Yang pertama itu untuk soal yang pertama, di mana terdapat kalimat the following text is a short sport news. Nah, di sini terdapat kalimat, kemudian terdapat telah disajikan operator berupa create dokumen, tokenize, dan stamp order. Jadi untuk soal yang pertama itu maksud soal dan hasilnya dan berikan penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud soal untuk soal yang pertama. Maksud soal yang pertama ini di mana kita akan memasukkan kalimat atau teks yang udah disajikan di layar ini, kemudian kita masukkan ke create dokumen. Bisa kita lihat the next entered into the process so below. Jadi kalimat yang di atas ini nantinya kita masukkan ke dalam proses ini. Kemudian untuk kegunaan dari stamp order itu yaitu tujuannya itu mengubah imbuhan-imbuhan yang kalimat sebelumnya menjadi kalimat aslinya menjadi kalimat sesudahnya. Jadi imbuhan-imbuhan yang terdapat di kalimat itu nantinya akan dirubah sama rapid manner-nya menjadi kalimat yang udah imbuhannya udah dihilangkan. Langsung aja untuk langkah-langkahnya bagaimana. Kita akan langsung menuju ke bagian rapid manner-nya. Di rapid manner-nya kita untuk masukkan terlebih dahulu create dokumen. Setelah itu kita masukkan ke bagian proses, kemudian kita cari tokenize juga. Setelah kita masukkan tokenize, kemudian kita cari stamp order. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, kali ini kita hubungkan terlebih dahulu create dokumen ke tokenize. Setelah itu, di create dokumen ini nantinya di parameternya akan muncul parameter berupa teks. Kita klik edit text, kemudian akan muncul edit parameter text group. Nah, di sini kita akan memasukkan kalimat yang terdapat di soal. Jadi kita langsung ke soalnya, kemudian kita kopikan terlebih dahulu soalnya. Setelah itu kita kopikan, kemudian kita masuk kembali, kita pastekan. Maka datanya akan seperti ini. Setelah itu kita apply, kemudian dari tokenize kita hubungkan ke stamp order-nya. Nah, di stamp order-nya ini nantinya di parameternya tidak ada. Jadinya kita langsung menuju ke hubungan ke REST. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksudnya. Jadi di mana soal kalimat asli berupa the following text is a short sport news, the appearance of the Indonesian national team during the 2020 AFF Cup made the market price of its player increase. The Garuda squad is now the second most expensive in South Asia. Nah, ini adalah merupakan kalimat asli. Nah, kemudian dari rapid manner-nya akan mengolahnya.
Jadi stem itu tujuannya yaitu untuk merubah imbuhan-imbuhan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi terdapat perubahan kalimat di mana bagian the following-nya yang kalimat aslinya dirubah sama rapid manner-nya jadi the follow. Kemudian sport ada kalimat s imbuhan s-nya, di rapid manner-nya tidak ada imbuhan s. Nah, seperti ini untuk hasil yang ditampilkan oleh rapid manner-nya. Lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di mana kita diminta untuk membuat visualisasi data menggunakan word cloud. Datanya itu bebas, kemudian jelaskan cara pembuatannya dengan singkat, padat, dan jelas. Di sini langsung aja saya akan menjelaskan, saya akan membuat visualisasi menggunakan word cloud-nya. Langsung aja kita menuju ke bagian rapid manner-nya, kita kembali ke menu desain, kemudian kita blokkan terlebih dahulu, kita blokkan terlebih dahulu, setelah itu disablekan operatornya. Kita matikan dulu operator yang nomor 1 ini. Nah, untuk yang soal kedua, kita menggunakan operator berupa operator read CSV. Kemudian kita masukkan ke bagian prosesnya. Setelah itu, di read CSV ini, kita langsung menuju ke parameter. Di parameternya ini, kita importkan terlebih dahulu filenya. Kita langsung klik import configuration wizard. Setelah itu akan muncul seperti ini, tabel ini. Kemudian kita cari data yang akan kita masukkan. Saya menggunakan data polisi, kemudian kita klik next, kemudian tidak lupa untuk kolom separatornya itu menggunakan semikolom. Kemudian next, setelah itu finish. Nah, lanjut di parameter selanjutnya itu kita turunkan terlebih dahulu. Kita cari yang bagian dataset meta data information. Kita edit list terlebih dahulu. Setelah itu di bagian ini akan muncul tabel. Nah, di bagian ini nih nantinya kita ubah terlebih dahulu, di mana saya akan mengubahnya menjadi bentuk teks. Tadinya kan polinomial, saya akan berubahnya menjadi bentuk teks. Kemudian kita apply. Nah, untuk operator selanjutnya itu kita menggunakan replace. Kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita hubungkan lagi. Nah, di replace kedua ini, di menu operator kedua ini, kita di operatornya, di parameternya ini untuk replace word-nya kita ketikkan rt spasi add titik bintang titik 2 spasi. Nah, gunanya yaitu kita akan menghilangkan read-word-nya. Nah, selanjutnya kita untuk operator selanjutnya yaitu menggunakan operator replace lagi untuk menghilangkan HTTP-nya. Nah, lanjut untuk bagian kedua replace-nya ini di parameternya kita ketikkan HTTP titik bintang. Setelah itu operator selanjutnya, setelah di operator selanjutnya kita ketikkan proses dokumen from data. Dokumen from data. Nah, udah ketemu, langsung kita masukkan. Nah, kita hubungan terlebih dahulu replace yang kedua ke proses dokumen data. Jangan lupa kita hubungan ke exa. Nah, lanjut kita double klikkan proses dokumen from datanya. Nah, di proses yang
di balik proses dokumen data ini, from data ini, kita masukkan operator lagi. Operatornya berupa tokenize. Yang pertama itu berupa tokenize. Kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita hubungkan dokumen ke tokenize-nya. Setelah itu, operator yang kedua menggunakan transform case. Transform cases. Nah, kita menggunakan ini. Setelah itu, kita hubungkan lagi tokenize ke transform case-nya. Nah, lanjut, kita menggunakan filter stop. Untuk operator selanjutnya, kita menggunakan filter stop word. Kita menggunakan filter stop word-nya, filter dictionary-ya. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, kali ini kita hubungkan lagi ke menu, hubungkan transform case ke filter stop word-nya. Setelah itu, di parameternya, di parameter filter stop word-nya ini, kita masuk ke menu file. Kita klikkan file dokumennya. Di sini saya akan memasukkan berupa stop word bahasa yang udah ada. Langsung aja udah masuk ke menu tabel seperti ini, open file, kemudian di bagian ini kita pilih yang all file. Nah, selanjutnya kita carikan yang udah disediakan, kemudian stop word bahasa, kemudian kemudian open. Setelah itu selanjutnya operator selanjutnya itu kita menggunakan filter. Kita menggunakan filter tokens by length. Nah, langsung aja masukkan. Kita hubungkan lagi filter stop word-nya ke filter token-nya menggunakan by length. Nah, terus kita hubungkan lagi ke dokumen selanjutnya. Terus kemudian kita beralih ke menu awal tadi. Setelah setelah menggunakan operator proses dokumen, selanjutnya saya akan menggunakan operator berupa word float, word list to data, menggunakan operator word list to data. Kemudian masukkan. Setelah itu kita hubungkan proses dokumen from datanya itu kita hubungkan ke word list to datanya. Nah, jangan lupa word ke word. Nah, selanjutnya di operator selanjutnya ini kita akan menambahkan operator berupa sort. Kita masukkan lagi. Setelah itu kita hubungkan lagi buat tulisnya ke sort-nya, exa ke exa. Jangan lupa. Kemudian di parameter sort-nya ini terdapat sort by. Kita klikkan edit list-nya. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kemudian untuk atribut name-nya kita ketikkan total. Setelah kita ketikkan total, untuk sort order-nya itu kita ubah menjadi descending. Nah, udah setelah itu kita apply. Kemudian untuk operator selanjutnya kita menggunakan filter filter example. Kita menggunakan filter example. Menggunakan filter example rank. Nah, lanjut kita hubungan lagi operator sort-nya ke filter example-nya. Kemudian di filter example rank-nya ini, di bagian parameternya, kita ubah terlebih dahulu. Untuk first-nya itu saya ketikkan 1, kemudian untuk class example-nya itu saya ketikkan 20. Lanjut,
kita hubungkan eksanya ke res. Kemudian setelah itu kita jalankan atau run-kan. Maka data yang udah kita buat untuk nomor 2 datanya akan seperti ini. Bisa kita lihat. Lanjut, karena diminta untuk membuat workload, jadi kita langsung ke menu bagian visualization. Nah, untuk menu visualization-nya ini, karena caranya itu, pertama-tama kita akan masuk ke plot tipenya itu kita carikan berupa workload. Workload-nya berada di bawah, bagian bawah. Setelah itu, untuk value kolomnya kita gantikan terlebih dahulu berupa word. Nah, untuk weight-nya kita gantikan berupa total. Setelah itu, maka datanya akan seperti ini. Untuk word code-nya, datanya akan seperti ini. Sekian untuk pemaparan untuk ujian akhir semester kali ini. Jika ada salah tutur kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.